Eh, balik lagi ke channel gua. Masih pada ingat gak sih kasus yang dulu penipuan berkedok trading? Pastinya tahu lah ya, dilakukan oleh seorang oknum, jadi seolah-olah dia kaya dari trading doang. Padahal trading itu nggak semudah yang dibayangkan. Tetapi kasusnya akhirnya heboh karena korban itu pada laporin di tahun 2022 kemarin. Nah, ternyata ada loh kasus yang lebih parah daripada kasus ini, yaitu kalau lu nggak suka channel ini. Bercanda guys. Oke, kita langsung masuk aja. Gue mau cerita tentang gue barusan aja hampir kena modus penipuan, tapi ini caranya cukup beda daripada trading yang sebelumnya. Kira-kira gimana sih kasusnya? Langsung aja yuk kita masuk ke kronologisnya. Oke, masuk ke kronologis gimana caranya penipuan ini berlangsung. Yang pertama adalah hal yang paling aneh. Dia tahu nama lengkap gue dan juga nomor telepon gue. Padahal seharusnya gue merasa keamanan gue itu udah sangat aman. Gue sangat tidak menyebarkan data pribadi gue secara sembarangan. Apa mungkin ini kerjaan Biorka? Oke lah, kita singkirkan semuanya itu. Kita berpikir aja hal yang positif. Anggap aja dia tahu dari, ya ibaratnya dari mana lah. Oke? Nah, setelah dia tahu nama lengkap lu dan nomor telepon lu, dia akan mencoba menghubungi lu dan seolah-olah dia bertindak dari sesuatu PT. Ibaratnya PT-nya kalau misalnya lu cari di Google, itu ada nama PT-nya. Maka dari itu, untuk tampilan WhatsApp ini, gue harus buremin nama PT-nya. Karena gue takutnya ternyata PT yang bersangkutan memang nggak tahu. Hanya saja oknum-oknum tersebut yang memanfaatkan nama PT tersebut untuk melakukan penipuan tersebut. Oke? Setelah itu, dia akan seolah-olah menyuruh kita untuk melakukan tugas. Tugasnya itu gampang banget. Cuma disuruh subscribe ataupun like di satu video. Tapi gue sih cuma disuruh subscribe ya waktu itu ya. Nah, tugasnya itu kurang lebih seperti itu. Lalu nanti lo akan disuruh untuk mengechat ibaratnya admin pribadi lo lah. Tapi mereka dengan cara yang aman. Mereka lewat Telegram. Jadi seolah-olah admin ini menurut gua agak susah nih kalau di Telegram. Karena Telegram itu bisa ada fitur namanya delete chat. Oke lah. Lalu kita masuk ke bagaimana admin tersebut kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, yang mereka lakukan adalah seolah-olah gue sudah berhasil melakukan tugasnya, gue udah subscribe, gue udah like, udah pokoknya segala macam tugas yang diperlukan di dalam YouTube. A few moments later. Gue SS lah hasil tugas gue ke admin Telegram tersebut. Dan berhasil benar-benar bawa uang 30.000 masuk dalam rekening gue. Nah, gue lupa jelasin kalau 30.000 itu dari mana. Karena ibaratnya setiap satu channel ataupun setiap satu akun yang kita subscribe itu berhadiah senilai 10.000. Lalu gue berasa itu ya worth it aja kan. Kalau misalnya kita lakuin cuma subscribe dapat ceban, ya gue lakuin aja lah karena hal itu menurut gue hal yang sangat mudah. Nah, lalu ada jam kerja dari admin tersebut. Ya gue screenshot sedikit lagi mengenai chat gue di Telegram. Kurang lebih percakapan gue seperti ini. Nah, lalu ibaratnya berlangsunglah di esok pagi hari. Di esok pagi hari, gue mencoba mengamati kira-kira admin ini apa sih tugasnya? Dan dalam artian, apa sih tugas yang akan diberikan kepada kita nanti pada saat di grup yang sudah tergabung ini? Oke, ketika sudah masuk ke dalam grup, seperti yang lihat di sini, ini adalah kurang lebih tugas-tugas yang diberikan oleh ibaratnya bot di dalam grup itu. Oke, kalau misalnya lu lihat tugas pertama, tugas kedua ini masih aman-aman aja ya. Nah, kalau misalnya lu lihat di tugas yang beberapa ke bawah, itu ada tugas yang cukup aneh menurut gua. Karena lu disuruh deposit ke, ibaratnya gua nggak tahu ya, karena gua nggak cobain. Menurut gua sih, ini lu disuruh deposit ke satu rekening, dan ibaratnya nanti ketika lu deposit, duit lu akan langsung balik. Beserta bunganya langsung. Lu bayangin, itu aja udah menurut gua cukup gak masuk akal. Lu cuma taruh 5 menit, tiba-tiba duit lu jadi ibaratnya nambah. Contoh lu taruh 200.000 mungkin jadi 220.000 sekitar beberapa menit kemudian. Nah, panjang cerita gue udah nggak ikutin lah. Gue skip tugas-tugas yang disuruh deposit. Gue cobain sampai selesai semua tugasnya di hari yang sama. Nah, tugasnya itu tadi gue lupa bilang kalau misalnya admin tersebut ditugaskan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gue coba selesain semua dan alhasil gue coba bawa ke si admin tersebut. Nah, inilah percakapan gue dengan admin tersebut. Kalau misalnya lu lihat, anehnya adalah dia bilang seolah-olah bahwa gue ini nggak menyampaikan ke admin tersebut. Yang aneh adalah, loh,
orang di botnya atau di grupnya aja udah bilang kok kalau misalnya selesai tugas langsung aja di screenshot dan dioper di sana. Ya otomatis gue pikir udah nggak perlu lapor lagi dong ke adminnya. Seolah-olah dia kayak memperlama proses gue untuk mendapatkan uang. Dan hasil akhirnya apa di hari yang sama? Ya gue tetap gak dapet duit. Ibaratnya gue cuma dapet 30.000. Nah kurang lebih sih modusnya kayak gitu ya. Nah mungkin pertanyaannya, ada nggak sih yang ketipu di grup itu? Menurut gue sih ada ya, karena kalau lu lihat di ibaratnya di grup ini, masih ada nih yang bilang, mana nih duit gue nggak balik, mana nih duit gue nggak ketransfer balik, padahal gue udah transfer. Dan mungkin alibinya banyak lah, kayak mungkin lu nggak chat ke adminnya, atau mungkin duit lu memang nggak masuk, atau mungkin ada kendala apa, A, B, C, D, E, F, G. Banyak lah pasti kalau misalnya modus penipuan tuh alibinya ada aja. Nah, kurang lebih gue kasih lihat juga ya, ini foto-foto adminnya. Gue nggak tahu ini orang asli atau enggak ya. Balik lagi, jangan tiba-tiba langsung diserang dan dicari ini orang beneran nggak. Nah, balik lagi lu ibaratnya serahkan aja ke cyber security lah. Jangan sampai gimana-gimana banget tentang orang ini. Karena gue takutnya jadinya gue juga yang pencemaran nama baik. Cuma yang pasti adminnya itu pakai foto ini ketika di Telegram ini. Nah, kurang lebih sih ya gitu aja sih kronologis ya. Penipuan yang cukup unik menurut gua karena ibaratnya kita perlu effort nih. Jadi seolah-olah mungkin mindset kita dipikirkan bahwa loh, ini cari duitnya lumayan butuh effort nih. Tapi ibaratnya tetap balik lagi ya menurut gua terlalu gampang sih kalau misalnya lu cukup klik subscribe, tiba-tiba udah keceban. Lu bayangin aja kalau misalnya sehari ada 100 yang lu harus subscribe, lu berarti dapat 1 juta. Itu cuma buat lu doang. 100, iya bener ya, 1 juta ya. Tapi kalau misalnya ada 100 orang kan di grup ini, nah lu bayangin berarti sehari dia harus keluarin sekitar 100 dikali 100 orang dikali 10.000. Nah, kalkulatornya sendiri tuh dia sehari harus keluarin duit berapa dan sebulan dia harus keluarin duit berapa. Jadi nggak masuk akal dong. Nah, pelajaran apa sih yang perlu dipetik dari pelajaran ini? Ya ibaratnya cari duit itu jangan serakah lah. Ya boleh-boleh aja kalau misalnya merasa duit itu penting. Cuman jangan terlalu tamak juga dan terlalu kebawa nafsu. Ibaratnya harus tetap berpikir logis. Apakah masuk akal gak sih kalau cara dapat duit segampang ini? Tapi ya itu semua balik lagi ya ke pengalaman. Karena di zaman dahulu gue pernah sih, gak sampai zaman dahulu lah. Pada saat kripto lagi heboh, gue pernah hampir kena modus penipuan dan modus penipuannya itu berkedok cinta dan juga investasi. Kira-kira modusnya itu seperti apa sih? Gue akan ceritakan di video gue yang berikutnya ya. Oke, sebelum akhir kata, gue cuma mau bilang berhati-hatilah di Telegram, karena Telegram itu banyak bot, jadi harus pinter-pinter lah mana yang bot, mana yang enggak. Dan seperti biasa, stay private, be rich, stay humble, and plus ultra.